Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Edi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tradisi Jawa yang namanya ruatan ya. Jadi ada beberapa orang itu yang harus diruat karena dalam dirinya ada sukerto, ada kesialan, dan sudah dipercaya sejak nenek moyang dahulu bahwa setiap orang yang punya sukerto itu harus diruat ya. Ketika tidak diruat, dia menjadi mangsanya dari Batara Kala. Dan orang yang dalam sukerto ini ketika tidak diruat ya, dia akan mengalami hidup yang sangat sulit, banyak cobaan-cobaan ya, banyak rintangan-rintangan dalam hidupnya, dan bisa dikatakan mendapatkan pahit getir kehidupan yang disebabkan oleh Batara Kala. Makanya tradisi Jawa itu sudah turun-temurun mempercayai bahwa ruatan itu harus dilakukan pada orang yang punya sukerto ya. Dan sebelum saya membahas siapa saja yang harus diruat ya, alangkah lebih baiknya saya memberitahu dulu tentang sejarah kenapa ada ruatan ya. Ini disebabkan oleh murkanya Batara Kala ya, itu yang lahir tidak mengetahui orang tuanya. Karena sejarah kelahirannya Batara Kala ini, dia itu lahir tidak melalui rahim ya, yang disebabkan oleh orang tua dari Batara Kala ini yang bernama Batara Guru, itu mempunyai hasrat pada Batari Uma ya, yang dimana Batara Guru ini memuncak hasratnya ketika melihat Batari Uma, dan disitu Batara Guru ingin melakukan hubungan badan dengan Batari Uma, dan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung, Batari Uma melakukan penolakan yang akhirnya muncaknya hasrat daripada Batara Guru ini menyebabkan tumpahnya sperma ya dari Batara Guru, tumpah dan jatuh ke lautan ya, ke segoro, dan jatuhnya sperma dari Batara Guru ini lahirlah yang namanya Batara Kala. Nah, jadi lahirnya Batara Kala yang tanpa rahim ini lahir dari segoro, dari lautan. Dan lahirnya Batara Kala ini wujudnya adalah raksasa besar, dan lahirnya dia disebabkan oleh angkara murka hasad daripada Batara Guru yang tidak tersalurkan. Ini menjadi raksasa yang sangat besar, yang sangat menakutkan, bahkan para dewa pun tidak ada yang bisa menjinakkan. Lahirnya Batara Kala ini menyebabkan bumi gonjang ganjing ya, malapetaka di bumi ini ya, yang tidak bisa direda oleh para dewa siapapun, dan Batara Kala ini memakan manusia ya. Jadi kemarahan Batara Kala ini yang lahir dan tidak mengetahui ayah dan ibunya, jadi murka, marah ya, yang menyebabkan ombak laut itu sangat besar ya, dan situ kemarahannya sampai para dewa tidak bisa mereda. Nah, akhirnya terjadilah bencana malapetaka di bumi ini yang disebabkan oleh Batara Kala. Dan cara para dewa menghentikan Batara Kala ini yaitu dengan cara suatu perjanjian, boleh memakan manusia, boleh menjadikan teman manusia atau menjadikan sekutunya manusia ketika manusia itu yang dalam sukerta, dalam kesialan. Dan perjanjian itu, ada orang yang dalam sukerta atau dalam kesialan ya, dalam incaran Batara Kala ini yang bisa selamat ya, yaitu perjanjiannya ketika orang dalam sukerta itu diruat, dia bisa terhindar dari Batara Kala karena dilakukan tebusan-tebusan sesaji dan mandi bunga ya, itu untuk menghilangkan sukertonya supaya tidak menjadi incaran atau mangsa dari Batara Kala. Nah, makanya tradisi Jawa itu mengadakan tradisi ruatan itu supaya orang yang dalam sukerto itu selamat ya, tidak dimangsa atau ditadah taro mongso Batara Kala.
Nah, inilah tradisi Jawa yang harus dilakukan, yaitu melakukan ruatan pada orang yang dalam Sukerto. Dan orang yang harus diruat ini orangnya seperti apa? Nah, sebelum lanjut ke membahas tentang siapa saja yang harus diruat yang mempunyai Sukerto atau mempunyai kesialan ya, jangan lupa like video saya dan sahabat video saya. Semoga apapun saya bagikan nanti bermanfaat, dan sahabatku dimanapun Anda berada tidak ketinggalan dari konten-konten saya yang lebih menarik lainnya ya, yang membahas tentang tradisi Jawa ya, doa-doa dan juga tata cara mencari hari baik ya, dan siapa saja yang harus diruat supaya tidak menjadi incaran Bathara Kala ya. Yaitu yang pertama, ketika manusia punya keturunan cuma satu, punya anak satu ya, baik laki-laki atau perempuan, itu dinamakan anak untang-anting ya, anaknya cuma satu. Anak itu akan menjadi incaran Bathara Kala. Dan menurut tradisi Jawa imutiten ya, orang yang anaknya cuma satu, anaknya nanti akan nakal, bandel ya, dan membuat kalang kabut orang tuanya ya, karena dia salah satu dari incaran Bathara Kala ya. Anak satu untang-anting ini harus diruat supaya selamat dan tidak menjadi mangsa Bathara Kala. Dan yang kedua yaitu ketika manusia punya anak dua, perempuan semua, ini dinamakan kembang sepasang, ini harus diruat juga. Dan juga orang yang punya anak cuma dua, laki-laki semua ya, ini dinamakan pancuran sepasang, ini juga harus diruat ya. Dan yang ketiga adalah ketika orang punya anak dua dan disitu laki-laki juga perempuan, itu disebut dengan namanya dona doni, anak dua laki dan perempuan ya, ini juga harus diruat karena menjadi incaran mangsa dari Bathara Kala ya. Dan yang ketiga yaitu ketika orang itu punya anak tiga, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga laki-laki, itu dinamakan sendang kapit pancuran, juga harus diruat ya. Dan selanjutnya yaitu ketika orang punya anak tiga, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan, itu dinamakan pancuran kapit sendang, ini juga harus diruat ya. Dan yang keempat adalah ketika orang punya anak lima, itu laki-laki semua, itu dinamakan Pandawa lima ya, itu juga harus diruat. Jadi ilmu Jawa itu imutiten. Ketika orang saya sebutkan tadi itu tidak diruat, yang pertama biasanya anak itu nakalnya bukan main ya, seperti sifatnya Bathara Kala. Dan ketika menikah itu tidak bisa langgeng ya, biasanya ketika tidak diruat, anak itu nanti akan sering mengalami sakit-sakitan dan hal yang buruk lainnya ya. Makanya tradisi Jawa itu mengadakan suatu ruatan untuk menghilangkan sialan, juga Sukerto. Dan ini tidak bisa dikatakan musyrik atau syirik ya, karena mandi bunga dengan saji-saji gitu ya. Karena dalam agama Islam pun juga mengajarkan bahwa adanya ruatan juga. Jadi ada ruatan secara Jawa, juga ada ruatan secara Islami. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga adat istiadat Jawa itu nanti tidak dilupakan ya, tradisi Jawa tidak dilupakan ya, supaya orang Jawa tidak lupa Jawanya, dan kehidupannya nanti lebih baik, lebih bahagia ya, seperti yang diharapkan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang perjodohan yang harus diruat ya, pertemuan mantan yang harus diruat. Terdapat Sukerto, kesialan ya, yang itu juga termasuk dari kutukan para dewa, dan itu dinamakan temu manten yang dilarang di Jawa ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada, dalam berbagi kali ini bermanfaat, mudah dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.